dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day Sebagai negara yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa, Indonesia punya banyak sekali pulau yang indah. Salah satunya adalah Pulau Flores yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Seperti apakah keindahan Pulau Flores yang dalam bahasa Portugis berarti bunga? Jika kalian berminat untuk mengelilingi Pulau Flores dengan melakukan tour darat atau lebih dikenal dengan overland, sewa mobil adalah hal yang paling dianjurkan ketika kalian sedang melakukan traveling ke Flores. Sudah banyak rental mobil, tempat penyewaan mobil, dan juga kendaraan lainnya yang tersedia di Pulau Flores. Mulai dari Flores bagian barat sampai ke Flores bagian paling ujung timur. Nah, salah satu driver yang sangat kami percaya di Flores adalah Bang Dalbo. Beberapa kali perjalanan kami di Flores, kami selalu bersama Bang Dalbo. Dan mungkin akan lebih baik kita langsung berkenalan dengan beliau. Dan dia adalah Dalbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiwastu. Perkenalkan, nama saya Indra Ahmad Yunus yang sering dipanggil dengan Dalbo. Saya 45 tahun, berdomisili di Ende Flores NTT, bekerja sebagai driver pariwisata yang beroperasi di daerah Flores. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia pariwisata? Saya berkecimpung di dunia pariwisata kurang lebih 15 tahun sebagai driver pariwisata. Bagaimana pariwisata Flores sekarang ini menurut Bro? Pariwisata Flores pada umumnya sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya Ende punya pariwisata sejarah ya? Ya, benar sekali. Ende memang memiliki beberapa segmen pariwisata. Kalau tidak salah kurang lebih ada 3 objek pariwisata di Ende. Dari 3 itu salah satunya adalah pariwisata sejarah, yang kedua pariwisata budaya, dan yang ketiga adalah pariwisata dengan berbasis panorama alam keindahan alam. Oh, kalau pariwisata sejarah yang kayak gimana? Ya, kalau segmen berbasis pariwisata sejarah itu kita sama-sama tahu bahwa di Ende adalah tempat di mana Presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno itu pernah dibuang oleh pemerintahan Hindia Belanda di Ende selama 4 tahun. Kalau tidak salah dari tahun 1934 sampai 1938. Oh ya? Di mana rumah Bung Karno itu? Bung Karno waktu diasingkan oleh pemerintahan kolonial Belanda itu bertempat tinggal atau bermukim di Jalan Perwira, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Berarti di dalam kota ya? Ya, tepat sekali. Rumah Bung Karno itu masuk dalam kawasan Kota Tua Ende. Jauh nggak dari bandara?
radius jarak dari bandara itu kurang lebih tidak lebih dari 5 km. Jadi kalau waktu tempuhnya tuh kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Dulu rumah Bung Karno itu milik siapa? Jadi menurut cerita itu Bung Karno itu memiliki teman yaitu Bapak Abdullah Ambuwaru yang rumahnya diberikan untuk Bung Karno menjadi tempat tinggal Bung Karno selama pengasingan di ND. Selain rumah, apalagi peninggalan Bung Karno yang lain? Bung Karno pada tahun 1934 itu datang bersama istri dan mertuanya yaitu Ibu Amsi. Dan kebetulan Ibu Amsi pada waktu itu meninggal dan dimakamkan di ND, tepatnya di Kelurahan Rukun 5. Dan selain ke makam, Bung Karno juga memiliki tempat perenungan di sini yang kita kenal sebagai tempat perenungan Pancasila yang tepatnya di tengah-tengah kota ND. Oh gitu. Selain peninggalan Bung Karno, ada pariwisata yang lain? Ya, itu segmen sejarah berbasis sejarah, pariwisata berbasis sejarah itu yang saya sebutkan tadi. Selain itu ada juga berbasis keindahan alam, panorama alam. Yang sering kita tahu bahwa di ND itu memiliki danau 3 warna yaitu Danau Kelimutu di Kecamatan Kelimutu. Dan selain itu ND juga memiliki objek wisata pantai yang indah tidak kalah cantiknya, yaitu Pantai Nabara dan Pantai Penggajawa. Oh, cerita ini dong tentang Danau Kelimutu. Danau Kelimutu jarak tempuh dari ND kurang lebih 60 kilo. Itu ke arah timur Flores. Dan selain Danau Kelimutu, di situ ada wisata-wisata penunjang seperti rumah adat. Di dalam rumah adat itu biasanya juga disediakan tarian-tarian adat juga di situ. Rumah adat yang sangat atau cukup terkenal di ND itu rumah adat Wologai, rumah adat Saga, dan rumah adat Nggela. Selain danau tadi, ada juga ya pantai yang bagus. Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, selain Danau Kelimutu, ND memiliki 2 pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun mancanegara maupun wisatawan lokal. Pantai Nabara itu berpasir putih. Ya, tepat sekali. Pantai Nabara itu memiliki pasir pantainya yang berwarna putih dan kejernihan pantainya itu yang sangat memukau wisatawan. Lokasinya di mana? Lokasinya paling tepat di Kecamatan Morole di sisi utara Kabupaten ND. Oh ya. Sudah pernah bawa tamu dari mana aja? Saya selama 14-15 tahun berkecimpung di dunia pariwisata, cukup banyak tamu-tamu atau orang-orang yang saya kenal dari mancanegara, kebanyakan dari Eropa, ada sebagian dari Amerika, juga ada dari Cina, India, dari Jepang, Australia. Hampir semua belahan dunia ini pernah berkunjung ke ND Flores. Ada tamu Indonesia? Cukup banyak juga. Tamu dari pejabat negara, pejabat daerah, juga cukup banyak yang kita layani. Biasanya tamu yang dibawa menginap berapa hari? Tamu-tamu negara itu biasanya sesuai kebutuhannya. Ada 2-3 hari sesuai kebutuhan. Tapi kalau tamu-tamu wisatawan asing itu bervariasi. Ada yang dari 5 hari sampai ada yang berminggu-minggu di sini. Untuk ND sendiri ada berapa jumlah traveler pariwisata yang belum tahu?
teman-teman pelaku pariwisata khususnya driver di Ende itu kurang lebih berjumlah hampir 70 orang yang aktif. Kalau yang pasif itu kalau ditotalkan semua kurang lebih ada 100-an yang terdaftar. Bagaimana sih dengan penerbangannya? Itu memang salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah dan pemerintah kita pada umumnya. Karena menurut saya penerbangan, frekuensi penerbangan dan harga tiket itu kalau bisa diperhatikan lagi, ditinjau ulang harga dan kalau bisa frekuensi penerbangannya itu ditambah. Maskapai apa aja yang masuk ND? Untuk sementara kita hanya mengandalkan Wings Air. Kalau sebelumnya memang ada beberapa armada, tapi sekarang hanya Wings Air. Garuda sudah tidak singgah lagi, Transnusa juga sudah tidak lagi. Bagaimana penginapan dan makanan di ND dan di Flores pada umumnya? Di ND penginapan dan makanan itu termasuk sudah cukup memadai. Cuman memang lebih spesifik ke makanan Eropa yang lebih spesifik itu memang kita akui bahwa ada yang perlu kita tingkatkan. Pernah membawa tamu yang sama lebih dari 2 kali? Sering. Kalau lagi membawa tamu, permintaan tamu apa yang paling susah untuk dipenuhi? Ya, kalau permintaan tamu itu khususnya wisatawan mancanegara itu yang sering diminta itu adalah makanan khas Eropa. Itu yang sering kita mendapat kendala di situ. Pernah membawa tamu pejabat negara? Pernah. Sudah berkeluarga? Saya kebetulan sudah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Keluarga mendukung pekerjaan ini? Sejauh ini keluarga sangat mendukung. Oh iya, ada banyak nggak penginapan di ND? ND untuk sementara waktu cukup banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Bagaimana dengan kondisi provider yang ada di ND? Provider di ND khususnya provider pemerintah itu saya kira cukup juga melayani atau memenuhi kebutuhan ini. Bagaimana kesan sebagai driver pariwisata? Kesan saya sebagai driver pariwisata, saya sangat enjoy, sangat relax menjalankan pekerjaan saya sebagai profesi saya sebagai driver. Saya sangat mencintai pekerjaan ini. Terus kira-kira apa harapan untuk pemerintah terkait penerbangan khususnya di ND? Ya, harapan saya pemerintah mungkin lebih meningkatkan pelayanan dalam rangka membuat penerbangan lebih banyak lagi frekuensinya ke sini sehingga mendukung berkembangnya pariwisata Flores pada umumnya. Harapan untuk pengusaha hotel ataupun restoran yang ada di ND? Ya, harapan saya untuk pengusaha hotel itu meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan, servis, keramah tamahan itu ditingkatkan walaupun sekarang sudah cukup bagus. Terus kalau untuk makanan saya kira kalau bisa tidak perlu ada masakan-masakan khusus daerah-daerah tertentu, tapi disediakan menu-menu makanan daerah-daerah itu. Ya. Makanan apa yang paling recommended di ND? Kalau untuk makanan lokal itu kita sering kita hadirkan makanan-makanan panganan lokal seperti waindota, ikasoa, dan emping-emping jagung, ketela, makan-makan lokal yang sering kita perkenalkan ke wisatawan-wisatawan luar.
ada restoran yang menyediakan itu? Di Ende sekarang ada satu restoran yang menyediakan panganan lokal di Ende. Terus apa harapan untuk wisatawan yang akan datang ke Ende, baik wisatawan Indonesia maupun wisatawan mancanegara? Ya, kalau untuk wisatawan lokal, saya sangat berharap untuk lebih mengetahui budaya-budaya kita orang Indonesia. Wisatawan atau objek-objek wisata Flores, wisata Flores itu tidak kalah serunya dengan wisata luar negeri. Dan kalau untuk wisatawan luar negeri, kami berharap mereka tidak bosan-bosan mengunjungi daerah Flores, dan kami akui bahwa kami masih memiliki kekurangan mungkin, tapi kami berupaya untuk terus memperbaiki diri melayani wisatawan-wisatawan mancanegara. Sebelum penutupan, ceritain sedikit tentang orang Ende. Baik, orang Ende adalah gabungan dua suku besar di Ende, suku Ende sendiri dan suku Lio. Kedua suku ini memiliki kesamaan budaya, kesamaan kemiripan bahasa, sehingga dua suku ini seperti satu suku di Ende ini. Dan Ende itu dari dulu memang sangat strategi dengan daerahnya, perkembangannya, kemajemukannya, sehingga Ende itu lebih dikenal dengan pluralismenya. Bagaimana dengan toleransi di sana? Kami di sini memiliki ikatan darah yang sangat dekat, dan toleransi adalah nadi kami. Sekarang bagaimana cara saya misalnya dari Jakarta ke Ende? Ya, bagi teman-teman yang pelancong yang ingin mengunjungi Flores itu bisa melalui jalur laut, bisa melalui jalur udara dan jalur darat. Nah, kalau jalur udara itu biasanya aksesnya itu melalui Kupang Ende atau Labuan Bajo Ende. Nah, tapi kalau melalui laut biasanya bisa menggunakan kapal feri Roro yang bisa mungkin 2 hari 2 malam dari Surabaya ke Ende. Bagaimana cara saya menghubungi Bang Dalbo? Saya memiliki kontak person 081 339 428 373, dan juga saya memiliki Instagram Dalbo Flores. Kemudian saya memiliki Facebook, itu Indra Ahmad Yunus. Terima kasih, sampai ketemu.